teman-teman semua di video yang pertama dan sangat pertama ini. Saya Febriananda Wida Pramudita akan membahas tentang basic operation pada Galois field 2 pangkat n. Dan di sini kita akan berbicara tentang addition, pertambahan, subtraction, pengurangan, dan multiplikasi. Disclaimer sebelumnya karena keterbatasan tentang pengetahuan matematika, jadi beberapa penjelasan bisa tidak akurat. Nah, kalau misalkan nemu penjelasan yang tidak akurat, silahkan drop komen di bawah. Ini daftar isinya. Jadi ada pendahuluan, kemudian pertambahan dan pengurangan. Oh ya, mungkin diingat bahwa ini bukan bilangan biasa, tapi bilangan finite field ya. Kemudian perkalian dan what's next. Pendahuluan, kayak apa itu Galois field. Mungkin definisi yang baik bisa ditemukan di Wikipedia, yang mana Galois field itu adalah field yang berisi dari beberapa elemen. Dan salah satu contoh dari contoh yang umum itu adalah integer modulo dengan P, di mana P adalah suatu bilangan prima. Nah, jadi bayangannya gini. Jadi katakan kita kan udah mengenal katakanlah bilangan positif, bilangan bulat positif yang notasi matematikanya itu Z plus kalau nggak salah. Nah, Z plus ini kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai tak terbatas. Nah, kalau di finite field atau Galois field ini terbatas. Jadi contohnya Galois field 7, value-nya cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi nggak sampai 7, 8, 9, 10. Nah, dan di video ini kita akan membahas hanya tentang Galois field 2 pangkat. Ya, Galois field 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Mari kita pergi ke bagian utama dari video ini. Pertama, akan lebih mudah kalau mengenakan hands on, terutama karena ini bukan bilangan biasa, jadi mungkin lebih mudah kalau kita hands on. Dan hands on yang dipakai adalah Sagimath. Aplikasi yang dipakai itu adalah Sagimath, dan kalian bisa install sendiri, tapi saya pribadi lebih suka pakai Docker karena ya satu command line gitulah. Kalau teman-teman ada bukan buat komersial, itu bisa pakai Docker Desktop, tapi kalau komersial pakai yang license-nya MIT seperti Q5. Pakai license yang bisa untuk komersial, contohnya Q5. Oke, nah jadi setelah run Docker, kalian bisa buka ini jadi portnya Sagimath Reserve. Kalau yang ini port yang diekspos ke kita, jadi saya cukup buka 88 localhost 888, nanti ketemu, nanti ada Jupyter Notebook, kemudian bikin satu notebook yang Sagimath. Bahasanya Sagimath bukan Python, walaupun secara sintak mirip-mirip dengan Python. Nah, kita ke pertambahan dan pengurangan. Untuk pertambahan dan pengurangan itu memakai XOR, operasi XOR. Jadi A XOR B sama dengan 0. Maaf, 0 XOR 0 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 0 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0. Kita ke contoh.
Katakan kita mau menambahkan dalam Galois field. Ini dalam Galois field, bukan tambahan biasa. 5 plus 12. Jadi mudahnya kita ubah dulu ke binary. 1 ditambah 0 dalam Galois field atau XOR sama dengan 1. 0 plus 0 sama dengan 0, 1 plus 1 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Dan kita lihat hasilnya 9. Mari kita cross check ke notebooknya. Mungkin saya akan bikin baru ya. Oke, saya bikin baru nih. Kita inisialisasi dulu Galois field-nya. Jadi sebenarnya buat ini kita cukup bikin Galois field 16. Ya ini sebenarnya buat aman aja, tapi asalkan lebih besar dari 16 itu ya masih oke lah. Jadi kemudian kita nge-fetch integer 5, kemudian dipluskan dengan 12. Begitu, simple. Nah, kemudian ini karena dalam bentuk polinomial, kita ubah ke integer representation. Biar jadi integer. Biar bukan tipe data strukturnya dari Galois field itu. Dan kita run, hasilnya 9. Mungkin kita akan coba lagi yang minus. Dan mungkin kita tahu bahwa kayak A plus B sama dengan B plus A. Mari kita coba 12 plus 5. Kita run dan sama dengan 9. Tapi ini yang unik di Galois field ini. Pengurangan A min B itu sama dengan B min A. Mohon maaf. Dan hasilnya juga sama 9. Oke, kemudian kita pergi ke perkalian. Jadi untuk perkalian ini singkatnya adalah katakan ada binary gitu, number binary. Jadi 1011 misalkan ini dalam binary kita kalikan dengan 1. Ini sama dengan bilangan itu sendiri. Ini mungkin kita tambahin supaya menunjukkan bahwa ini binary. Nah, kemudian kalau kita mengkalikan 10. Jadi perkalian terhadap 2 pangkat sekian itu sama mirip seperti perkalian pada bilangan biasa. Jadi ini bitnya bakal nge-shift. Nah, kemudian kalau perkalian ke 0, maka dia akan jadi 0. Mari kita ke contohnya. 13 kali 10 kita ubah ke binary ya, kemudian kita kalikan. Nah, kita kalikan 1101 ke 0 itu karena dikali ke 0 hasilnya jadi 0. Kemudian kita kali ke 1 hasilnya 1101, tapi dia nge-shift ya, dia nge-shift sehingga dia jadi 26. Kemudian kalikan ke 0 jadi 0 juga. Kemudian kalikan 1 dan dia nge-shift jadi 104. Dan kalau kita jumlahkan atau karena ini Galois field kita XOR-kan total semuanya jadi 114. Dan seperti biasa kita coba cross check. Nah, ini karena perkalian 4 bit ke sesama 4 bit itu akan menghasilkan bilangan 7 bit. Jadi
kita menggunakan Galois field 2/7, atau karena ini pakai Sagemath agak unik sama Python, kita bisa pakai ini buat perpangkatan. Ini contohnya. Jadi di sini itu pangkat menggunakan tanda XOR yang biasanya di bahasa pemrograman itu jadi pangkat. Oke, kita inisialisasi Galois field-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama. 13 dikali 10. $114. Nah, mungkin kita sebelumnya udah tahu ya, karena A kali B sama dengan B kali A, dan kita coba di Galois field. Hasilnya sama, 114. Begitu. Nah, nggak disangka jadi kita udah di ujung video. Kemudian apa yang dibahas di video selanjutnya? Yang pertama adalah modulo, multiplication inverse, dan irreducible element. Jadi buat bayangan, irreducible element di Galois field 2/n itu mirip kayak bilangan prima kalau di number. Nah, kemudian kita akan bicara tentang polynomial interpolation pada Galois field 2/n. Dan yang terakhir, yang memotivasi saya untuk membuat video ini adalah usage of interpolation on Galois field 2/n di real open source software. Jadi kalau misalkan berpikir bahwa ini kayaknya matematika murni nih, nggak ada terapannya. Nah, jawabannya salah. Ini ada terapannya, dan terapannya ada di suatu open source software yang ini digunakan buat recovery data. Jadi misalkan ini ada data yang failure-nya data itu bisa direcovery pakai parity menggunakan matematik, perhitungan matematika dengan Galois field. Numbernya pakai number Galois field. Mungkin spoiler buat yang sini, yang interpolation, yang usage-nya di real life. Jadi ceritanya, katakanlah kita punya 5 data di 5 storage. Kemudian kita mau kita membuat replika. Jadi ada 2 cara buat storage recovery. Kita bisa pakai replika atau kita pakai parity. Nah, ketika kita pakai replika, katakan ada failure di sini, replika data 2 dan di data 4. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa direcover? Jawabannya masih. Karena data 2 ini sama datanya dengan replika data 2. Sehingga kita cukup ganti hardware atau ganti virtualisasi gitu. Ganti virtual storage. Kemudian kita bisa recover datanya. Dan akhirnya available kembali. Kemudian yang ini, waduh, data 4-nya error. Data 4-nya error, ya kita retrieve dari replika. Katakan bikin storage baru, sama. Jadi sama, kita bikin storage baru. Bikin storage baru kosongan, katakan kosongan gitu. Nah, kemudian datanya ditransfer dari replika ke storage baru tersebut, dan jadilah data 4. Oke. Nah, kita bandingkan dengan menggunakan parity. Jadi
Ya, sebelum ke sana kita ambil satu kasus lagi. Katakan ada failure, ada storage failure di sini, di data 2 dan replika data 2. Apa yang terjadi? Ya udah, datanya hilang begitu saja. Oke. Dan berapa storage yang dibutuhkan pada kasus ini? Storage yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 atau 2 kali lipat dari data. Lalu kita bandingkan dengan parity. Jadi parity 1 dan parity 2 itu menggunakan mathematic function dalam Galois field menjadi parity 1 dan parity 2. Oke. Nah, karena mereka menggunakan parity, asalkan storage-nya itu masih 5, maka dia bisa merecover data yang hilang. Jadi katakan ada random failure pada data 2 dan data 4. Dengan 5 informasi di sini, data 2 dan data 4 bisa direcover menggunakan mathematic calculation gitu. Begitu, teman-teman. Dan di sini juga kita tidak perlu, katakan kita mau ngehandle maksimum 2 error. Maksimum 2 error, kita hanya butuh 7 atau n+2. Tentu lebih hemat storage. Mungkin saya akan tambahkan juga di sini di next video, mungkin mungkin di sini juga mungkin tambah detail. Di salah satu video ini kita akan membahas kayak why using, kenapa kita menggunakan GF 2 pangkat n instead of common number. Ya, sekian video dari saya. Tentang definisi untuk knowledge lebih lanjutnya bisa pergi ke Wikipedia atau sumber lain. Sekian, see you in the next video.